Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita peroleh dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema memahami kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kompetensi dasar 31 menelah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikatornya menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian. Yang pertama, arti Pancasila. Coba kalian ingat-ingat apa saja materi kelas 7 yang berkaitan dengan materi ini. Yaitu materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Jawabannya, karena pada tanggal 1 Juni tahun 1945 Insinyur Soekarno pertama kali memperlakukan atau memperkenalkan istilah Pancasila pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Nah, anak-anakku sekalian, para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Nah, istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta dari kata panca atau 5 dan sila atau sendi atau asas yang berarti batu sendi yang 5, atau berarti juga pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Pancasila Krama atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 terdapat dalam buku Negara Kertagama dan buku Sutasoma yang meliputi: pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. 3, dilarang berjiwa dengki. 4,
dilarang berbohong, dan yang kelima, dilarang mabuk-mabukan atau minum minuman keras. Anak-anakku sekalian, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 sebagaimana terdahulu Ibu sudah jelaskan. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun setelah sekian abad lamanya dan terpendam oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Nah, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan menurut Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi. Asas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Baik anak-anakku, fungsi peranan Pancasila secara umum menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Selain itu, fungsi dan peranan Pancasila meliputi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut Pancasila sebagai moral pembangunan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila disebut juga dasar falsafah negara atau filosofis dan ideologi negara. Anak-anakku sekalian, apa saja alasan hukum, apa saja dasar hukum Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara
merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara Indonesia. Negara Indonesia dibangun berdasarkan pada suatu alas atau landasan, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, termasuk rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara? Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea keempat. Yang kedua, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya, apa fungsi dan peranan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pandangan hidup merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman, tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Untuk itu, Pancasila sebagai way of life merupakan pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, merupakan petunjuk arah semua kegiatan hidup dan kehidupan di segala bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai 1. Pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan aktivitas sehari-hari. 2. Petunjuk dalam menyelesaikan persoalan politik, sosial, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya. 3. Sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai Pancasila. 4.
3. Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi dapat diartikan adalah ilmu pengertian dasar. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Nah, Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang ideologi bangsa Indonesia, ibarat sebuah pondasi bangunan, ideologi nasional merupakan dasar berdirinya sebuah bangsa atau negara. Nah, oleh sebab itu ideologi suatu negara harus kokoh agar bangsa atau negara ini berada bangsa atau negara Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ibarat sebuah pondasi bangunan. Ideologi nasional menjadi dasar berdirinya sebuah bangsa dan negara. Nah, ideologi suatu negara harus kokoh agar bangsa atau negara mampu mengatasi berbagai persoalan. Begitupun dengan Pancasila. Nah, sebagai ideologi nasional, Pancasila harus bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh setiap warga negara. Bila mana nilai-nilai Pancasila telah menyatu, maka akan terbentuk sikap nasionalis, demokratis, menghargai keragaman, dan adil dalam diri kita. Baik, kedudukan dan fungsi Pancasila yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia. Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Menurut Van Sevigny, bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. Anak-anakku sekalian, sekarang fungsi Pancasila yang kelima adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila, karena segala kehidupan negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila
berfungsi mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila yang keenam adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa ini lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Dan Pancasila merupakan wujud peran dan dalam mencerminkan adanya kepribadian negara Indonesia yang bisa membedakan bangsa lain dengan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku, dan sikap mental bangsa Indonesia. Berikut 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Berikut saya ulang. Yang adil dan makmur, yang merata baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. 8. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pada saat berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila itu merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dipelihara. Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur Pancasila tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan materi kita hari ini. Adapun kesimpulan, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila dijadikan sebagai pegangan dan tuntunan hidup masyarakat Indonesia. Anak-anakku dapat memahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.